Yang siap untuk firman katakan amin. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi sudah disampaikan bahwa bulan ini adalah bulan misi dan kita akan bicara sama-sama dari perspektif misi. Dan saya mau saudara sama-sama buka hati saudara, pemikiran saudara dan juga pandangan saudara. Cara saudara memandang segala sesuatu kita akan arahkan sekarang, kita memandang seperti Tuhan memandang. 2 minggu berturut-turut, minggu lalu dan 2 minggu yang lalu, kita sudah belajar mengenai doa Bapa kami. Pak Andi Iskandar sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan kepada kita. Dan kita melihat bagaimana powerful dan bagaimana kayanya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai doa yang satu berhubungan dengan Tuhan, yang berikutnya berhubungan dengan kita manusia. Yang satu merupakan satu doa yang dinaikkan untuk kepentingannya Tuhan, dan yang satu dinaikkan untuk kebutuhannya manusia. Jadi ada dua, polanya itu ada dua, Allah dan manusia. Namun ditutup di akhirnya dengan perkataan, karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ujungnya selalu untuk kemuliaannya Tuhan. Ujungnya selalu untuk kebesaran Tuhan. Ujungnya selalu untuk Tuhan. Saudara, saya percaya betul bahwa yang Yesus ajarkan ini mengarahkan kepada kita bahwa hidup ini bukan untuk kita saja, hidup ini adalah untuk kepentingan Tuhan. Itu yang utama. Makanya kenapa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ada banyak sekarang, ada begitu banyak model gereja, begitu banyak model orang-orang Kristen atau orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Beribadah hanya sebatas supaya saya untung. Beribadah sebatas supaya saya diberkati. Beribadah sebatas supaya saya dipulihkan. Beribadah sebatas supaya saya mendapat kesembuhan dari Tuhan. Nggak ada yang salah dengan itu tentu saja. Tetapi kita nggak stop di situ saudara. Karena hidup kita ini adalah untuk misinya Tuhan. Hidup kita ini dipakai oleh Tuhan untuk membawa pesannya Tuhan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Karena hidup kita adalah pesannya Tuhan. Kita mempertontonkan Yesus kepada dunia ini. Melalui kehidupan kita dengan cara yang dinamis dan kreatif dimanapun Tuhan tempatkan kita. Itu adalah misinya kita. Jadi sangat jelas saudara, saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Andi Iskandar 2 minggu yang lalu dan berturut-turut 2 minggu yang lalu berkenaan dengan permintaan. Judul khotbah kalau saudara suka pada hari ini adalah permintaan kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Minta apa saudara? Dan ini yang paling penting, minta apa? Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita mulai dari ayat ini. Yang bersama dengan saya katakan yes. Amin. Matius 7 ayat yang ke-7 dan 8 bilang begini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya mau kita baca bersama-sama ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Nah ayat ini berbicara mengenai permohonan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saudara, di dalam doa Bapa kami ada 2 pola, ada polanya. Yang pertama adalah pola mengenai kepentingannya Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sedangkan yang kedua, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan seterusnya dan seterusnya. Namun saudara, saya mau kita sekarang mulai memikirkan. Tuhan akan menjawab doa kita itu sudah pasti. Tuhan mendengar doa kita itu sudah pasti. Tuhan menjawab doa kita pun sudah pasti. Tetapi mana yang mau kita majukan atau yang kita buat menjadi prioritas pada sore hari ini. Bukan permintaan untuk diri kita sendiri. Bukan permintaan untuk makanan buat kita. Bukan permintaan untuk perlindungan buat kita. Karena, maksud saya gini, bukan berarti gak boleh doa itu. Tapi kita mau fokus sekarang shift paradigma kita atau shift cara berpikir kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, minta apa yang Tuhan mau. Minta apa yang Tuhan kehendaki. Minta apa yang sesuai dengan rencananya Tuhan. Minta apa yang menjadi kepentingannya Tuhan. Dan kepentingan Tuhan, kalau kita lihat Bapa kami yang di sorga dikuduskanlah namamu. Kepentingannya Tuhan adalah supaya namanya dikuduskan. Bukan berarti Tuhan lagi cari-cari supaya namanya dikuduskan. Dan kepentingan Tuhan juga supaya kerajaannya datang ke dalam dunia ini. Tuhan mau supaya dia memerintah atas dunia ini. Karena untuk itulah dia ciptakan langit dan bumi. Nah saudara, Tuhan mau supaya
Semua yang menjadi kehendaknya, kebaikan buat manusia, kesejahteraan buat manusia, keselamatan buat manusia terjadi dalam dunia ini. Itu adalah kehendak Tuhan. Jadi waktu kita minta sama Tuhan, mari kita minta sekarang, kita set aside dulu kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi mari kita akan lihat, kita mau minta apa yang menjadi kepentingannya Tuhan. Berdoa sesuai dengan kepentingannya Tuhan. Berdoa sesuai dengan tujuannya Tuhan. Berdoa sesuai dengan kemauannya Tuhan. Apa sih kemauannya Tuhan? Sudah kita lihat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 bilang begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia, Tuhan kita, mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, apa saudara? Menurut kehendaknya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Menurut kehendaknya katanya. Jadi dia akan mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yes, Tuhan mau kita diberkati. Absolutely. Tuhan mau kita dipulihkan. Absolutely. Tuhan mau kita disembuhkan. Udah pasti saudara. Tuhan mau kita bertumbuh. Udah pasti. Tuhan mau kita bermultiplikasi. Udah pasti. Tuhan mau memberkati studi kita. Tuhan mau memberkati pernikahan kita. Tuhan mau memberkati usaha kita. Udah pasti. Itu kehendaknya Tuhan. Makanya kita minta. Dan Tuhan pasti mengabulkan. Sesuai dengan kehendaknya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita mengerti saudara. Kehendak Tuhan yang lain itu apa yang pasti akan dia jawab. Tapi sesuai dengan kepentingannya, bukan kepentingan kita. Nah ini yang paling susah kalau menurut saya saat-saat ini. Ada banyak gereja yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Banyak gereja ibadah untuk kepentingannya sendiri. Kalau ibadahnya kurang keren, lagunya kurang enak. Kalau AC-nya kurang begitu dingin. Kalau parkirnya gak terlalu mudah gitu ya. Jadi orang berpikir bahwa ibadah itu pokoknya buat saya nyaman. Ibadah itu buat saya, semuanya buat saya. Saudara gak salah dengan kenyamanan, gak salah dengan semua fasilitas yang ada. Tetapi sebenarnya tujuannya buat apa sih? Sebenarnya untuk kepentingan Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan untuk berkatin orang lain. Kita dipulihkan oleh Tuhan untuk pulihkan orang lain. Amin saudara. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan untuk jadi berkat buat keluarga yang lain. Karena itu kehendak Tuhan yang lebih besar. Bukan cuma stop sampai kita. Tapi dia mau melalui kita pertontonkan Yesus kepada orang lain. Dengan cara apapun juga yang dinamis dan kreatif. Itu adalah misinya kita. Jadi saya berharap saudara jelas dengan ini. Kita minta sekarang apa yang menjadi kepentingannya Tuhan. Nah sekarang apa sih yang menjadi kepentingannya Tuhan? Kalau kita minta sama dia pasti jawab doa kita. Berkenaan dengan misi. Berkenaan dengan gerakan yang kita lakukan di dalam gereja kita. Apa yang sedang kita lakukan dalam gereja kita berkenaan dengan misi. Ini saudara, ada 2 hal. Harusnya ada 3 hal yang saya berdoa sama Tuhan lalu Tuhan tunjukkan kepada saya. Cuman ada 2 hal aja yang saya sampaikan karena waktu kita gak terlalu banyak. 2 hal aja saudara. Hal yang pertama waktu saya berdoa ini sama Tuhan sebenarnya diawali dengan ini saudara. 2023 bulan Maret. Saya tuh lagi berenang. Sambil berenang saya sambil berdoa. Tentu aja gak bawa Alkitab. Apalagi Alkitab. Jadi saya gak bawa perlengkapan apapun. Saya cuma berenang aja gitu. Nah sambil berenang saya berdoa sama Tuhan. Seperti biasa saya minta. Tuhan apa yang harus saya lakukan untuk 2024. Rencana Tuhan apa buat saya. Apa buat kami GSI Bethlehem di 2024. Tolong tunjukin saya. Sebagai gembala, sebagai pemimpin. Saya harus mengarahkan kemana 2024 ini. Jadi itu saya udah mulai di 2023 bulan Maret. Nah waktu saya berdoa sambil berenang itu, lalu Tuhan tunjukkan tadi Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka diberikan. Saya stuck di situ. Minta apa gitu. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau minta. Ya terus dia tanya balik, minta apa, kamu minta apa gitu. Nah sambil berenang, lalu sambil berdoa, saya gak tahu juga Tuhan. Makanya kan saya minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan apa yang perlu untuk GSI Bethlehem di tahun 2024 gitu kira-kira. Nah ketika saya lagi berdoa gitu terus Tuhan ingetin saya begini. Roh Kudus sepertinya taruh dalam hati saya begini. Apa yang pernah kamu baca, yang kalau kamu minta pasti Tuhan akan kabulkan. Tapi sesuai dengan misinya Tuhan untuk gereja Tuhan. Apa itu? Waduh apa ya Tuhan ya? Nah inilah saudara, makanya kenapa kita mesti baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, satu kali mungkin kita lupa. Kita dengar firman Tuhan satu kali kita lupa. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengar, sungguh-sungguh baca, sungguh-sungguh renungkan. Itu nempel tuh di bawah alam sadar kita. Dan untuk itulah nanti Roh Kudus akan ingatkan kita ketika kita membutuhkan firman tersebut. Sudah bersama dengan saya? Yang bersama dengan saya katakan amin. Sudah ngerti maksud saya? Jadi pada saat itu rupanya saya pernah dan sering baca ada satu ayat yang kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan pasti berikan. Apa itu?
Tiba-tiba aja saudara, waktu berenang itu saya diingatkan, Mazmur 2 ayat yang ke-8. Mazmur 2 ayat yang ke-8 itu bilang begini, ada di atas saudara. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Wow, saya langsung kaget saudara, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Lalu saya tanya dong sama Tuhan, wah Tuhan bangsa-bangsa. Tuhan mau kasih saya bangsa-bangsa, Tuhan mau kasih GSI Bethlehem bangsa-bangsa. Apa maksudnya? Lalu Tuhan ingatkan terus sama ayat-ayat yang lain saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan jadi saksi, kamu akan punya dampak, kamu akan punya pengaruh, sampai kepada ujung bumi, sampai kepada bangsa-bangsa. Wow, saya dibukakan. Rupanya saudara, GSI Bethlehem sedang dipersiapkan oleh Tuhan pada hari-hari itu untuk bisa menjadi dampak yang besar sampai kepada bangsa-bangsa. Bukan cuma sekedar kita jadi gereja yang ya cuma gereja buat kita-kita aja gitu. Enggak. Tuhan panggil kita GSI Bethlehem and this is the vision from God. Ini visi dari Tuhan dan saya sangat yakin dan saya sangat convinced dengan ini. Bahwa Tuhan mau pakai saudara dan saya, kita semua untuk menjadi berkat bukan cuma sekedar buat kota Bogor, tapi kita dipakai oleh Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat Jawa Barat. Berkat buat Indonesia. Berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Dan kita punya pengaruh itu dan akan ada kapasitas yang Tuhan tarik. Akan ada kapasitas yang Tuhan akan berkati kita. Kalau dia mau kita jadi berkat buat bangsa-bangsa, dia akan berkati kita dengan berkat bangsa-bangsa. Sudah ngerti maksud saya? Dan Tuhan masuk dalam pemikiran-pemikiran saya dengan satu pernyataan-pernyataan. Dengan pernyataan-pernyataan bahwa kalau kamu minta ini, konsekuensinya banyak. Kalau kamu mau minta bangsa-bangsa, aku akan beri pasti bangsa-bangsa. Dan itu adalah firmanku kata Tuhan. Dan aku mau kamu ada di sana. Aku mau kamu bisa sampai ke sana. Kapasitasmu bisa ditarik menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Apa konsekuensi yang pertama? Kamu mesti belajar lebih banyak. Konsekuensi yang kedua, kamu mesti memperbesar hatimu lebih besar. Kamu mesti memperbesar pola pikirmu, cara berpikirmu mesti lebih besar. Imanmu mesti lebih besar. Karena ini akan mencapai kepada bangsa-bangsa. Ya kalau imanmu hanya untuk kota, imanmu sebesar kota. Tapi kalau imanmu buat provinsi, provinsi itu sebesar iman kita. Iman kita diperbesar lagi untuk jadi satu bangsa. Sampai bangsa-bangsa diperbesar lagi sama Tuhan. Jadi konsekuensinya apa? Oh artinya kita mesti belajar lebih banyak, kita mesti taruh iman kita lebih besar, kita mesti ngerti kebesaran Tuhan yang lebih nyata lagi dalam kehidupan kita. Kita harus ngalamin itu. Kita harus punya pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan yang memperbesar iman kita. Dan yang lebih penting lagi saudara, kamu akan capek. Karena perjalananmu sampai kepada bangsa-bangsa. Kamu akan ditarik sama Tuhan. Saudara, dengar saya, ini bukan cuma sekedar buat gereja. Tapi ini bicara juga mengenai kapasitas dari saudara-saudara sekalian. Buat kita semua. Doa saya adalah supaya GSI Bethlehem dan Bethlehemers yang ada. Setiap anggota GSI Bethlehem akan di stretching sama Tuhan. Akan diperbesar kapasitas sama Tuhan. Untuk bisa mengalami kebesaran Tuhan yang luar biasa. Dan pada akhirnya hidup yang besar itu akan jadi dampak dan akan jadi berkat buat kehidupan orang lain yang lebih besar lagi. Saudara gak akan tetap ada di tempat saudara. Saudara akan ditarik sama Tuhan untuk masuk dalam promosi yang lebih besar yang Tuhan akan sediakan buat saudara. Saya gak tahu apa itu. Saya gak ngerti apa itu. Tapi yang pasti Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat dalam kapasitas yang lebih besar. Saudara yang mau diberkati sama Tuhan lebih besar boleh angkat tangan saudara yang katakan saya. Mau ya saudara ya? Saya yakin semua mau diberkati. Tapi jangan stop sampai saudara diberkati dengan cara yang luar biasa sama Tuhan. Kalau kita siap diberkati sama Tuhan dengan cara yang luar biasa, kita juga harus siap dipakai oleh Tuhan dengan cara yang lebih luar biasa. Siapa yang mau kekayaan nambah banyak, gak usah angkat tangan, nanti kelihatan. Saya yakin semuanya mau usahanya makin besar. Saya yakin semua mau, wah dia dipromosi semakin lebih tinggi lagi, semakin lebih luas lagi. Saya yakin kok hidupnya mau semakin lebih baik lagi. Pasti semua pasti. Yang enggak agak enggak normal. Tapi yang normal semua kita sama kok. Kita mau jadi lebih besar. Dan Tuhan sebetulnya udah kasih janji itu. Mintalah kepadaku. I'll give you nations. As your inheritance. Itu bahasa Inggrisnya. Dan saya dapetin waktu itu memang bahasa Inggrisnya. Karena itu yang
kuat banget bicara dalam hati saya. Artinya apa? Nih bahasa saya juga mesti lebih bagus. Artinya kalau ngomong sama dunia luar kan mesti ngerti bahasanya. Berarti kan mesti kerja lebih keras, belajar lebih keras. Pengetahuan harus lebih luas. Pengalaman-pengalaman yang bisa kita bagikan buat mereka harus lebih besar lagi. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Tuhan ingin memperbesar kapasitas kita. Dan kita mengucap syukur saudara. Bahwa GSI Bethlehem ketika saya bilang gini, Tuhan saya minta bangsa-bangsa. Oke, saya terima Tuhan, saya minta bangsa-bangsa. Tuhan pasti berikan bangsa-bangsa. Puji Tuhan, GSI Bethlehem sekarang saya harus bilang ini kepada saudara bahwa kita adalah bagian dari pekerjaan Tuhan yang besar buat bangsa-bangsa. Melalui Yayasan HBLM, kita itu membantu atau mensupport ada 8 keluarga misionari yang kita utus ke luar negeri. Karena ini konteksnya bangsa-bangsa ya saudara. Jadi ada 8 misionaris kita, ada 3 di Timor Leste, ada 2 di Taiwan, ada 1 di Kanada, ada 1 di Jerman, ada 1 di Filipina. Berapa tuh? 1 di Jepang. Ya, dan ada satu cerita saudara, yang saya mau saudara ngerti ini. Ketika kita terlibat dalam pelayanan ini dan kita support, kita dukung pelayanan misionari ini. Sebetulnya saudara, kehadiran kita GSI Bethlehem itu sudah sampai kepada bangsa-bangsa. Dampaknya sudah kerasa di dalam pelayanan pada bangsa-bangsa. Jadi kita mensupport, ada satu kesaksian yang saya mau saksikan buat saudara. Pendeta Andre dengan pendeta Rika, mereka suami istri yang saat ini melayani di Berlin, Jerman. Minggu depan mereka akan ada di sini. Ya, minggu depan mereka akan khotbah dan memberikan kesaksian buat saudara. Mereka orang Indonesia. Pastor Rika itu adalah seorang yang dari Kalimantan di daerah Jaar. Itu orang kalau, aduh Jaar jauh banget. Dari Banjarmasin bisa 5-6 jam lagi masuk ke dalam saudara. Tapi dia dipanggil oleh Tuhan jadi misionari dan Tuhan pakai, Tuhan kasih hikmat buat dia, Tuhan kasih keberanian dan kekuatan buat dia, Tuhan stretching kehidupannya sehingga dia bisa sekarang untuk menggembalakan mahasiswa internasional yang ada di Berlin, Jerman. Saudara. Dalam 4 tahun selama di masa COVID mereka ada di sana, 2 tahun sebelum COVID dan pas COVID mereka pas pindah ke Jerman dan mereka mulai perintisan dari nol saudara, cuma mereka suami istri. Dan akhirnya ada mahasiswa-mahasiswa dari kita juga ada satu anak kita dari Bethlehem yang pas ada juga di Berlin sedang sekolah dan mereka sekarang bergabung. Tapi sekarang udah ada 80 sampai 100 jemaat yang ada di setiap ibadah mereka saudara. Itu amazing dan bukan cuma dari satu negara, 16 negara kebaktian di sana. Dan Pastor Rika bersama Pastor Andre ini menjadi berkat yang luar biasa karena mereka memuridkan orang-orang, mahasiswa-mahasiswa yang ada. Dan mahasiswa-mahasiswa ini pun pada akhirnya menjangkau mahasiswa-mahasiswa yang lain, teman-teman mereka yang ada di kampus. Dan menjadi berkat yang luar biasa yang mengubahkan banyak kehidupan di sana. Dan siapa yang datang di sana saudara? Kebanyakan mahasiswa internasional. Memang belum orang Jerman, tapi ada satu orang Jerman, tapi keturunan Amerika. Ya, namanya Daniel. Saya mau lihat, sudah lihat foto di atas ini. Saya nggak tahu sudah ditayangkan atau belum. Nah itu dia. Yang baju putih, yang berdiri tinggi laki-laki itu namanya Daniel. Tingginya 195 kalau nggak salah. Saya kalau ngelihat itu tinggi banget saudara. Dan dia orang Jerman yang sangat introvert. Saya lupa papahnya atau mamahnya orang Jerman. Tapi papa mamahnya juga salah satu pokoknya orang Amerika. Jadi mix Amerika dan Jerman. Ini orang introvert saudara. Cuman anak satu-satunya. Nggak punya teman. Dan orang yang diem. Tapi betul-betul overthinking. Selalu overthinking yang negatif. Yang jelek banget gitu saudara kira-kira. Dan dia nggak mau bergaul sama orang. Tapi saudara tahu ya, di Jerman itu ada banyak orang-orang bunuh diri karena kesepian. Khususnya orang-orang tua, gak punya komunitas soalnya, sendirian aja. Nah Daniel ini adalah punya anak yang punya kecenderungan untuk bisa mengakhiri hidupnya karena dia kesepian. Dan dia gak punya teman. Dan dia juga gak terlalu dekat-dekat amat sama orang tuanya. Nah satu saat, temannya dari Lighthouse Church, Andre dan Rika di mana mereka melayani, itu kan temannya Daniel di kampus. Jadi didoainlah Daniel ini jadi oikosnya. Lalu diajakin Daniel. Singkat cerita, Daniel diajakin ke live groupnya mereka. Saudara. Oh dia udahlah karena dia juga agnostik. Dia juga gak terlalu pikir tentang agama. Ya cuma ngumpul-ngumpul aja sama teman-teman. Tapi sementara ngumpul di live group bahas firman Tuhan. Dengar tentang Yesus. Well dia mainin handphone. Saudara. Kayaknya cuek-cuek aja gitu. Terus datang, pergi, datang, gak datang lagi, datang, gak datang lagi. Terus tapi diajakin terus. Saudara. Sampai satu saat ada care event di gereja mereka, lalu Daniel diajakin lah. Nah ketika diajakin, rupanya dia mulai tertarik karena ada lebih banyak kumpulan orang-orang di gerejanya. Dan dia mulai ngerasa seperti tempat ini warm banget gitu, tempat ini hangat banget ya. Itu yang dia rasakan sudah. Nah lama-kelamaan setelah beberapa tahun dia ada di sana, tertanam di sana, akhirnya dia hidupnya diubahkan saudara, tanpa disadari, hidupnya berubah. Orang yang tadinya introvert, orang yang tadinya
Nggak mau ngomong sama orang lain. Pokoknya kalau nggak ditanya dia nggak ngomong sama orang lain. Lalu dia nggak pernah terbuka untuk cerita sama orang tuanya. Tapi tiba-tiba aja saudara, beberapa waktu kemudian orang tuanya menyaksikan. Karena apa? Karena Daniel mengundang teman-teman life groupnya datang ke rumahnya untuk life group di rumahnya. Orang tuanya memperhatikan, orang tuanya ngeliatin. Dan sampai beberapa kali kejadian sampai orang tuanya menawarkan gini, Neil kita bikin barbecue di rumah, papa mama yang masak katanya gitu. Kan saudara tahu sendiri kalau mahasiswa ya. Mahasiswa kalau ada makan-makan biasanya nyerbunya lebih cepat tuh saudara. Datang lebih cepat. Jadi orang-orang anak-anak ini datang ke Baktiar atau datang ke itu karena ada makanan juga salah satunya. Dan itu atraktif banget. Saya pikir bagus juga ya kalau kita bisa makan-makan menjangkau orang ya saudara ya. Nah ketika datang terus di rumahnya orang tuanya bersaksi begini saudara. Kepada teman-teman Daniel nih live groupnya. Kami berterima kasih. Karena kami melihat Daniel hidupnya berubah. Daniel yang gak pernah mau ngapa-ngapain. Sekarang mulai mau melayani di rumah. Mulai punya aktivitas yang lebih luas. Punya teman-teman di mana dia bisa ngobrol. Hidupnya lebih ceria. Dia udah gak terlalu lagi kelihatan overthinking. Dia sekarang bisa berkomunikasi dengan orang tua. Dia sekarang bisa, sudah ada begitu banyak perubahan kehidupan yang dialami oleh Daniel ini. Yang menyebabkan orang tuanya bilang gini, kami mengucap syukur karena Daniel ada di lingkungan kalian. Saudara lihat, ada satu orang yang bisa diselamatkan dari kehidupan yang cenderung bisa bunuh diri saudara. Tapi karena komunitas yang luar biasa ini, karena ada pelayanan yang dilakukan oleh Lighthouse Church yang namanya Andre dan Rika ini, maka ada satu orang yang namanya Daniel ini bisa ditarik dan bisa kenal Tuhan Yesus dan pada akhirnya hidupnya bisa berubah. Kenapa Daniel bisa berubah? Karena ada komunitas. Kenapa ada komunitas? Karena dimuridkan. Kenapa dimuridkan? Siapa yang muridkan? Andre dan Rika yang muridkan. Kenapa mereka bisa memuridkan, mereka bisa ada di Jerman? Karena ada GSI Bethlehem, salah satu yang support mereka ada di sana. Saudara, apa yang sedang kita lakukan? Yes, amin saudara. Apa yang kita GSI sedang lakukan, GSI Bethlehem sedang lakukan. Sebenarnya kita udah sampai kepada bangsa-bangsa. Ada cerita yang kedua saudara, namanya Siva. Gereja yang sama. Saya dapetin ada banyak kesaksian. Tapi saya bilang saya ambil dua ini karena ini tertarik karena berkenan dengan life group. Ada namanya Siva, kalau sudah lihat di sana yang baju putih. Ya, sebelah kanan saya. Dari tampangnya sudah bisa lihat. Titik hitam di sini. Ya dia dari India. Dan dia mengaku bahwa dia punya banyak Tuhan. Jadi dia pergi dari India ke Jerman, kuliah ambil S2. Lalu papa mamanya bukan bekelin makanan, bukan bekelin yang lain, bekelin patung-patung yang mereka anggap bahwa mereka itu punya kekuatan buat melindungi si Siva ini. Saudara. Dan sampai di Jerman, dia juga gak terlalu banyak punya teman. Nah temannya adalah kebanyakan adalah orang-orang dari GSI Lighthouse ini yang ada di Jerman. Dan satu kali dia juga S2 saudara, sangat-sangat ambisius gitu kira-kira orangnya. Dan dia sedang menyelesaikan disertasinya S2. Nah dia diajakin juga diajakin satu kali diajakin terus lihat ini apa ya kan sekali lagi karena ada makanan. Kan mahasiswa kalau bisa nggak bayar kan nggak bayar makanan kan saudara. Jadi akhirnya datang juga karena tertarik terus datang temenan gitu ya, temenan ngobrol. Pendek cerita ikut life group juga. Nah ikut life group dia dengar tentang Yesus adalah Tuhan gitu. Nah dia percaya sih sama apa yang Alkitab katakan dia percaya. Karena dia bilang gini, oh rupanya ada satu lagi tambahan Tuhan saya katanya. Namanya Yesus, satu tambahan. Karena dia punya Tuhan yang banyak. Nah ya dia dengar tapi dia gak terlalu tertarik-tarik amat. Karena buat dia Tuhannya semua sama aja kok. Punya kuasa yang berbeda-beda untuk bisa melengkapi kehidupan dia. Dengan Tuhan ini, dengan Tuhan ini, Tuhan ini. Nah Yesus salah satu Tuhan. Nah satu saat dia frustasi. Depresi abis-abisan saudara. Dan gak bisa dia keluar dari itu dan overthinking selalu negatif. Jadi ngelihat orang negatif, ngelihatnya negatif dan lain sebagainya. Dan satu saat teman life groupnya namanya Kunal, orang India juga. Yang ajar dia firman Tuhan, yang ajar dia untuk berdoa. Dia bilang begini, kamu udah berdoa belum sama Tuhan supaya disertasimu bisa beres. Karena udah mentok, udah gak bisa lagi. Pokoknya udah gak bisa lagi. Dia bilang udah gagal nih. Coba berdoa sama Tuhanmu katanya. Saya udah berdoa semua sama Tuhan yang ini. Ada satu yang kamu belum coba teman-teman. Yang namanya Yesus Tuhan kamu yang baru. Coba kamu berdoa dalam nama Yesus itu. Dan lihat bagaimana kuasa yang bisa menolong kamu gitu. Pendek cerita ditantang begitu. Mulanya dia berdoa. Tuhan Yesus katanya. Kalau engkau betul Tuhan yang berkuasa bisa kasih hikmat, bisa kasih pandai, bisa tolong saya. Tolonglah saya untuk bisa selesaikan ini. Saudara gak sampai 1 minggu disertasinya selesai. Itu dibukakan sama Tuhan, soalnya itu ide-ide baru tuh keluar ketika dia berdoa. Lalu didukung juga sama teman-teman life groupnya. Soalnya dia bertumbuh di sana, dia kenal Yesus dan akhirnya dia bilang begini, saya terima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, sebagai juru selamat saya. Dan gak ada yang lain. God, Tuhan, saya bilang wow.
Saudara, saya mau bilang ini sama saudara. Kita nggak ke Jerman, kita nggak ke Taiwan, ada cerita lagi di Taiwan sebenarnya. Cuman nggak ada waktu buat saya untuk cerita di Taiwan. Ada lagi di Jepang. Jepang udah membaptiskan ada berapa orang. Saudara, buat saya, kita mungkin nggak pergi ke sana. Kita nggak lihat, kita nggak ngalamin itu. Tapi doa kita, support kita buat Andre dan Rika, dan secara finansial kita juga support mereka melalui Seed of Faith yang kita kumpulkan. Salah satunya kita bantu Andre dan Rika. Dan itu yang membuat ada orang-orang yang tadinya jauh dari Tuhan, bisa kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Mereka diselamatkan. Ita tadi udah bilang, Pastor Ita udah bilang tadi. Kalau satu orang diselamatkan itu sukacitanya luar biasa. Kita sukacita ngelihat orang-orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. Tapi ada sukacita yang lebih besar, saudara. Sorga dan malaikat sorga bersorak-sorai ketika ada satu orang diselamatkan. Kita masih bisa bersorak-sorai gak kalau ada satu orang diselamatkan? Senggol teman sebelah saudara. Kamu terkesima dengan cerita itu ya gitu. Saudara, yang pertama, minta bangsa-bangsa. Dan saya minta itu sama Tuhan. Dan itu yang akan menjadi gerakan kita bersama-sama. Saya gak bilang bahwa kita akan pergi pada bangsa-bangsa. Atau kita akan wah gitu. Enggak. Indonesia pun banyak, Indonesia pun butuh. Ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang sedang dilakukan di Indonesia. Dan kalau kita saksikan, kalau kita mau dengar kesaksian, ada begitu banyak kesaksian. Di mana orang yang belum selamat diselamatkan. Bagaimana orang yang sakit disembuhkan. Bagaimana orang yang kehilangan arah mereka mulai punya arah dalam kehidupan mereka. Orang yang gak punya pengharapan, mereka dapatkan pengharapan yang baru melalui setiap pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Ada banyak hal yang Tuhan mau lakukan di dalam dan melalui kita GSC Bethlehem. Dan saya mau dorong kita sama-sama. Yuk kita doain sama-sama. Yuk kita kerjain ini sama-sama. Karena ini adalah waktunya kita untuk menjawab panggilan Tuhan dan sekaligus berdoa dan Tuhan akan jawab doa kita melalui kita. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, ketika saya beres, oke Tuhan, bangsa-bangsa, Tuhan akan enlarge our capacity. Tuhan akan berbesar kapasitas kita, Tuhan akan tolong kita untuk bisa memperluas wawasan, cara pandang kita, pelayanan-pelayanan kita. Tuhan akan perbesar kapasitas kita untuk jadi berkat. Puji Tuhan, saya terima Tuhan walaupun capek, walaupun mungkin kerja keras, kerja lebih banyak, besar lagi, belajar lebih banyak lagi. Oke, yang penting kerajaan sorga diperluas. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapa, dikuduskanlah namamu, biar nama Tuhan dikuduskan di antara semua bangsa, di antara semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Itu yang menjadi doa kita bersama dan Tuhan akan pakai kita. Yang kedua saudara, masih berenang itu udah selesai. Saya udah nangis-nangis sih sebenarnya. Aduh Tuhan, saya terima janji Tuhan ini. Saya terima berkat Tuhan ini. Saya terima tantangan Tuhan ini dan saya mau Tuhan pakai. Saya berdoa biar GSC Bethlehem juga akan dipakai oleh Tuhan. Lalu Tuhan bilang jangan stop di situ. Karena ada lagi yang saya mau kasih sama kamu. Dan kamu harus ingat-ingat firman Tuhan apa yang pernah kamu baca. Yang kalau kamu minta untuk kepentinganku, aku pasti akan jawab. Apa itu saudara? Kok tiba-tiba aja Roh Kudus taruh dalam hati saya juga sama. Apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya dengar, apa yang bahkan pernah saya khotbahkan sebelumnya. Yakobus 1 ayat yang kelima. Ini yang kedua saudara. Minta ini kata Tuhan. Yakobus 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Saudara, ayat ini ayat universal untuk orang-orang yang mengalami penganiayaan. Untuk orang-orang yang mengalami penindasan. Konteks dari kitab Yakobus ini adalah bicara mengenai orang-orang yang diaspora. Orang-orang Israel yang percaya kepada Yesus yang tersebar di seluruh dunia. Mereka ngalamin yang disebut dengan kepahitan. Mereka mengalami kepahitan hidup maksudnya. Bukan pahitan di hati mereka, tapi karena mereka ditekan, karena mereka dianiaya. Karena mereka ngalamin ada begitu banyak masalah di diaspora mereka. Di daerah-daerah di mana mereka keluar dari Yerusalem karena ada penganiayaan di Yerusalem. Mereka juga ngalamin kesulitan di sana. Dan mereka harus survive dengan kehidupan yang sulit itu. Dan Yakobus tuliskan ayat ini, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yang kedua, minta hikmat. Saudara, saya mau encourage saudara mahasiswa, kalau kalian lagi mentok-mentok nih,
kok kayaknya belajar gak masuk-masuk nih. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan kasih hikmat buat kalian. Yang lagi belajar nih, yang kerja, baru belajar kerja dan lain sebagainya. Saudara yang lagi bergumul dengan usaha saudara, dengan apapun. Minta hikmat dari Tuhan, dia kasih hikmat buat kita. Nah ada 3 hal sebenarnya saudara yang penting untuk kita ngerti. 1 pengetahuan, 2 pengertian, 3 hikmat. Nah pengetahuan kita bisa baca. Pengetahuan kita bisa dengar dari pengalaman orang. Pengetahuan kita bisa dengar dari podcast. Kita ikut seminar, ada ilmu-ilmu yang kita bisa pelajari. Itu jadi pengetahuan yang bagus buat kita. Tapi gak cukup pengetahuan aja cuma ada di kepala. Tapi juga dibutuhkan pengertian. Kalau orang belajar itu dulu katanya gini, jangan cuma ngapal, ngerti. Saudara pernah di sekolah, besok mau ujian terus kita apalin. Apalin sampai gak boleh diganggu sama orang kalau lagi jalan. Jangan ngomong, ntar gue lupa nih. Saudara ingat gak itu ya? Terus kalau jalan juga jangan gajluk gitu. Kalau gajluk itu keluar semua tuh. Lewat semuanya. Nah, saudara ingat ya? Jangan ngapalin kalau kamu sekolah. Ngerti apa yang kamu pelajari. Nah itu penting tuh saudara. Jadi pengetahuan kita ngerti dengan pengetahuan itu. Dan nanti kalau sampai soalnya diganti, prinsipnya kita tahu karena kita ngerti. Itu kehidupan saudara. Jadi yang penting kita ngerti itu. Tapi ada 1 hikmat. Nah hikmat ini gak ada sekolahannya. Hikmat ini cuma 1. Takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kamu mau jadi orang yang berhikmat, takut akan Tuhan adalah syarat utamanya. Tapi kalau mau jadi orang pinter, pengetahuan dan pengertian itu mesti jadi pegangan. Tapi gak cukup jadi orang pinter, kalau jadi orang pinter bisa bodoh-bodohin orang. Tapi kalau orang berhikmat walaupun pinter gak akan bodoh-bodohin orang. Sudah ngerti maksud saya? Yang bersama dengan saya katakan amin. Yang ngantuk katakan amin. Saudara kalau saudara duduk di sini ya saudara bisa lihat nih siapa yang lagi ngantuk nih. Kelihatan sih saudara. Tapi gak apa-apa. Saya tetap berdoa orang gak bisa tidur di rumah datanglah ke gereja. Karena gereja tempat terbaik buat tidur saudara. Nanti Tuhan akan kasihkan mimpi-mimpi buat saudara. Ya itu janji Tuhan dia akan kasih mimpi buat kita. Amin. Haleluya. Nah yang kedua saudara minta hikmat. Jadi hikmat ini hanya didapat ketika kita takut akan Tuhan. Saudara ngerti ya ada banyak orang pinter bisa mimpin perusahaan. Ada banyak orang pinter bisa mimpin sebuah organisasi. Ada banyak orang pinter dengan pengetahuan, katanya dengan pengertian. Wah dia kalau dikasih ini soal kayak begini tuh dia bisa kutak-kutik, bisa beres gitu. Ada banyak orang pinter, ada banyak orang berpengetahuan. Ada banyak orang mungkin berpengertian dengan tugasnya, dengan bidangnya. Dan memang dia orang yang luar biasa. Tapi orang yang takut akan Tuhan itu di atas semuanya. Bukan berarti saya bilang gak perlu pengetahuan, gak perlu pengertian, bukan. Tapi tanpa hikmat dari Tuhan, pengetahuan dan pengertian kita itu hanya nanti pada akhirnya hanya akan untuk kepentingan kita sendiri. Hikmat dari atas itu adalah hikmat yang dari Tuhan, hikmat karena takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini bicara mengenai apa saudara? Bicara mengenai taat kepada apa yang Tuhan mau. Saya mau kesaksian sedikit aja kepada saudara. Dalam tanggung jawab saya sekarang, saya ini ngelihat ada 37 daerah di seluruh Indonesia. Daerah gereja sidang jemaat Allah yang ada di Indonesia. Dan setiap daerah itu punya kepemimpinannya. Pastor Elisa adalah salah satu pemimpin di Jawa Barat. Dia adalah pemimpin buat Jawa Barat saudara. GSJ seluruh Jawa Barat. Jadi ada 37 seluruh Indonesia. Nah saya ngelihat saudara ada begitu banyak orang-orang yang melayani Tuhan dengan kepandaian. Yang melayani Tuhan dengan titel S1, S2, teologi dan lain sebagainya. Gak salah itu bagus banget. Dan saya juga senang kalau ada banyak hamba-hamba Tuhan yang begitu pinter, banyak hamba-hamba Tuhan yang ngerti dan segala macam itu pelayanan yang luar biasa. Dengan pengetahuan yang hebat, dengan dan lain-lain. Saya senang saudara. Tapi heran kenapa sementara banyak pengetahuannya, kenapa sementara banyak pengertiannya mengenai pelayanan. Tapi kenapa ada begitu banyak masalah yang gak bisa diselesaikan padahal seharusnya bisa diselesaikan dengan firman Tuhan. Bertahun-tahun masalah ini gak beres-beres. Sampai akhirnya, maafkan saya saudara, ini bisa terjadi di gereja-gereja. Terjadi perpecahan gereja, terjadi perpecahan kepemimpinan. Terjadi ribut satu dengan yang lain. Tunjuk satu sama yang lain sampai masuk ke pengadilan dan lain sebagainya. Maafkan saya harus bicara apa adanya. Karena
Gereja juga organisasi dunia ini. Kalau dikelola dengan pengetahuan saja, hanya dengan pengertian saja tanpa hikmat dari Tuhan, maka gereja juga menjadi organisasi seperti biasa. Dalam dunia ini bisa ngaco-ngaco juga. Maafkan saya bukan yang ngejelekin gereja, saya cinta gereja. Saya yakin saudara juga cinta gereja Tuhan, amin saudara. Kita gereja Tuhan, kita mencintai gereja Tuhan. Tapi kalau gereja Tuhan, organisasi gereja Tuhan dikelola hanya cuma sekedar dengan pengetahuan orang-orang pintar, orang-orang yang katanya punya pengertian. Tapi tanpa hikmat Tuhan, sudah masalah luar biasa. 7 tahun masalah gak beres-beres, semakin tajam masalahnya. Terus saya bingung, ini gimana? Kenapa sih gak bisa beres gitu? Intinya cuma satu, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tuh melakukan firman Tuhan. Apa melakukan firman Tuhan? Datang satu sama lain, cuci kaki satu sama lain. Tapi rupanya, maafkan saya, kesombongan itu gak bisa membuat orang rendah hati. Tapi rendah hati itu adalah hikmat Tuhan. Saudara kalau mau beres masalah dalam keluarga saudara, dalam keluarga kita punya masalah. Pusing banget, cuma satu aja kuncinya, takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan ada dalam keluarga kita, masalah pasti selesai. Ya, 7 tahun masalah gak beres-beres, semakin tajam, semakin keras. Terus saya bilang sama teman-teman, udah kita balik aja sama firman Tuhan deh. Firman Tuhan bilang apa? Saling ngampunin satu sama lain. Cuci kaki satu sama lain. Saling mengaku dan saling mendoakan satu sama lain. Saudara itu tanpa direncanakan apapun. 7 tahun masalah, gak selesai-selesai, makin tajam, makin runcing. Tapi begitu semuanya takut akan Tuhan, kembali lagi pada firman Tuhan. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dengan rendah hati sama-sama menundukkan diri satu dengan yang lain. 7 hari selesai saudara. Dan saya lihat itu betul-betul amazing. Semua orang bisa katakan, wow 7 tahun gak beres-beres tapi ini 7 hari aja kok bisa beres. Seminggu maksudnya. Oh iya Tuhan, Tuhan tolong seminggu selesai. Hanya dengan cara setiap pemimpin datang, mengaku satu dengan lain, saya salah, saya minta maaf. Dirangkul satu sama lain, doa, cuci kaki masing-masing. Seperti yang Yesus lakukan. Itu hikmat Tuhan. Hikmat ini gak akan didapetin di sekolah. Hikmat ini didapeti ketika kita taat. Taat pada firman Tuhan. Dan ini yang perlu kita minta saudara. Saya juga nggak ngerti ya. Kita perlu hikmat, kita perlu pengetahuan untuk mengelola semua pekerjaan kita. Tapi kita juga perlu hikmat Tuhan untuk mentaati apa yang Tuhan mau. Sehingga dia membawa kita kepada mujizat demi mujizat. Yang tadinya pintu terkunci nggak mungkin bisa dibukakan. Hanya dengan hikmat Tuhan, kunci yang nggak bisa terbuka. Sesuatu yang tertutup, sesuatu yang gak pernah bisa mungkin terselesaikan. Pasti terselesaikan. Karena hikmat Tuhan itu adalah sumber solusi buat semua masalah. Sudah bersama dengan saya? Minta hikmat dari Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan itu hanya didapat ketika kita takut akan Tuhan. Ketika kita mau dengar firman, mentaati firman Tuhan. Saudara, visi kita adalah membangun kehidupan. Misi kita adalah mempertontonkan Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. Gak mungkin kita bisa membangun kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau tanpa hikmatnya Tuhan. Tanpa hikmat yang dari atas. Saya pernah sampaikan pada saudara ada 4 jenis hikmat. Yang Yakobus ajarkan buat kita. Hikmat dunia, hikmat nafsu manusia, hikmat setan-setan, dan yang keempat hikmat dari atas. Nah banyak manusia, banyak termasuk orang Kristen, termasuk pimpinan-pimpinan keagamaan. Menyelesaikan masalah dengan 3 hikmat yang pertama. Hikmat dunia, hikmat nafsu manusia, hikmat setan-setan. Dan kalau ini dipakai, balas pokoknya. Pokoknya gak boleh kita kalah. Sudah lihat ya, kalau semua ini udah masuk dan membuat sebuah keputusan dengan hikmat dunia, hikmat nafsu manusia, emosi negatif manusia. Gak mungkin dunia ini bisa jadi lebih baik. Gak mungkin terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Kalau semua masalah diselesaikannya dengan 3 hikmat ini. Hikmat dari atas yang akan menyelesaikannya. Saudara mana mungkin. Yesus ngajarin kita pakai hikmatnya begini. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Berani gak? Wah. Apa? Kamu ditampar pipi kanan, pak. Kasih pipi kiri. Pak. Udah cukup kan? Tuhan Yesus gak lanjutin.
Kalau udah ditampar pipi kiri, terus mesti kasih apa? Pantat kanan atau pantat kiri? Supaya ketendang gitu. Tuhan Yesus nggak lanjutkan loh. Oh berarti kasih pipi kanan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau udah beres, kanan kiri udah dapat, gue tonjok dia, gue tendang dia, gue habisin dia. Nafsu manusia kan balas dendam, saudara. Inti yang Yesus ajarkan adalah hikmat Allah itu atau hikmat dari atas itu, hikmat Tuhan yang takut akan Tuhan. Itu artinya gini, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau suamimu nyakitin kamu, kecenderungannya adalah balas nyakitin. Kalau istri nyakitin suami, apalagi suami disakitin. Emangnya cuma lu wanita di bumi ini gitu. Sudah ngerti maksud saya? Kalau itu semua dipakai emosinya, emosi kedagingan, hikmat daging, hikmat nafsu manusia, gak akan pernah beres masalahnya. Saudara. Makanya kenapa Tuhan bilang jangan pakai hikmat yang 3 itu, pakai hikmat yang dari atas. Dan hikmat yang dari atas itu memang gak masuk di akal kita. Makanya jangan heran saudara, setiap pencobaan yang kita alami di dalam dunia ini, kalau kita tetap pakai hikmat bukan yang dari atas saudara, maka yang terjadi adalah masalahnya jadi makin gede. Gak akan pernah terselesaikan. Sedangkan pertanyaannya adalah kita harus menang terhadap dunia. Yesus dicobai. Tapi kemenangan Yesus waktu dicobai adalah dia pakai hikmat yang dari atas. Bukan hikmat emosinya, bukan hikmat dagingnya. Oh saya gak punya waktu untuk jelaskan ini buat saudara. Tetapi ketika Yesus dicobai, pencobaannya itu bukan cuma sekedar Yesus bisa jatuh dalam dosa atau enggak. Bukan. Pencobaannya adalah apakah Yesus punya standar sebagai Mesias. Yang diinginkan oleh Tuhan standarnya seperti ini, apa dia ngikutin standarnya dunia? Batu jadi roti. Oh, kalau menurut saya bagus loh saudara, kalau kita bisa rubah batu jadi roti kan, kita bisa buka bakery yang besar. Oh Yesus benar kan, apa salahnya rubah batu jadi roti? Tetapi intinya adalah bukannya mujizatnya, intinya adalah sebagai Mesias, Yesus ditetapkan bukan untuk memakai kekuasaannya, powernya, kekuatannya, untuk kepentingannya sendiri, bukan. Dia justru pakai powernya untuk mati di atas kayu salib dan menyelamatkan orang melalui kayu salib. Kalau Yesus menggunakan kekuatannya, dia bisa turun dari kayu salib, dia bisa perintahkan malaikat seperti yang tentara-tentara bilang. Kalau engkau memang Mesias anak Allah, coba utus dong malaikat-malaikatmu bebaskan kau dari salib. Bukan itu standarnya. Cobaannya adalah bagaimana Yesus pakai standar Allah sebagai Mesias atau pakai standar manusia sebagai Mesias. Saudara, banyak orang bisa pakai kekuasaannya untuk dapetin sebuah jabatan. Betul apa enggak? Oh ya dia punya uang, dia pakai segala macam untuk jadi pejabat gitu. Jadi anggota dewan misalnya. Punya jam tangan 11 M misalnya aja gitu. Misalnya ya sudah saya dengar aja sih. Ada yang punya 11 M gitu misalnya. Ada yang punya ini, ada yang punya itu. Wah gak salah punya jam tangan 11 M, gak salah sama sekali. Tapi kalau menggunakan kekuatan fasilitas hanya untuk kepentingannya sendiri, jadi anggota dewan, jadi pemimpin yang menggunakan fasilitas yang sebetulnya adalah fasilitas buat banyak orang tapi dipakai buat sendiri. Itu cobaannya Yesus tuh sebenarnya. Yesus bisa pakai fasilitas dia untuk mengubah batu jadi roti, bisa aja untuk kepentingannya. Tapi bukan itu standarnya, standarnya itu adalah apa? Mesias menderita. Mesias mati di atas kayu salib. Mesias gak ada pertolongan dari sorga. Seolah-olah begitu tuh saudara. Dan itu standarnya yang Yesus pakai. Makanya itu berat banget saudara. Filipi 2 ayat 9, 10, 11 itu bilang gini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit. Ada di bumi, ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus gak pakai kekuatannya untuk dipromosikan. Bahkan dia lepaskan kekuasaannya. Dia lepaskan kesetaraannya dengan Allah. Kesamaan dengan Allah itu dia lepaskan sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Gile gak saudara? Yesus gak mau pakai yang begituan untuk mendapatkan promosi. No, justru waktu dia turun ke bawah, waktu dia disalibkan, waktu dia menderita. Itu kehendak Bapa, sehingga atas kehendak Bapa itulah dia ditinggikan dari bawah. Saudara jangan cari-cari promosi. Dengan menggunakan segala macam fasilitas yang ada supaya sudah dipromosi. Jangan. Lakukan aja kehendak Bapa. Promosi akan datang di dalam nama Tuhan Yesus. Itu hikmat dari atas saudara. Nah ada banyak orang gak mau pakai hikmat dari atas. Mau pakai hikmat dari dunia. Pakai logika. Mau logikanya kita gini kita menang. Kita gini kita menang. Ikutin firman Tuhan.
Yang seringkali memang bertentangan dengan hikmat dunia. Tapi dengan begitulah Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Makanya sudah kalau kita baca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Paulus bilang begini, tapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Dunia gak kenal. Yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah kemuliaan kita. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Gak ada. Kan aneh gitu. Masa tampar pipi kiri kasih pipi kanan? Aneh. Gak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Sudah bersama dengan saya? Jadi hikmat Allah inilah tersembunyi dan rahasia. Dan kalau kita dapatkan rahasia kerajaan Allah ini, hikmat Allah ini, wow, hidup kita sedang fulfill the will of God. Kita sedang melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Dan saya yakin Tuhan gak akan pernah tinggalin kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Dilanjutkan saudara ayat yang ke-9 nih 1 Korintus 2 ayat 7 sampai dengan 8. Saya tutup sebentar, saya mau main musik untuk maju ke depan. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kalau kita hidup dalam itu, maka ini akan terjadi saudara. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 yang sering kita quote, yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering kita yakin dan imanin. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita hidup dalam hikmat Allah, maka semua yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pemain musik boleh maju ke depan, singers semua boleh maju ke depan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Saudara, hal yang kedua yang Tuhan ingatkan kepada saya untuk saya minta. Dan ini menjadi doa saya buat saudara-saudara semua. Buat GSI Bethlehem. Termasuk buat GSI yang ada di Indonesia. Tuhan, kami butuh hikmat Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu. Untuk bisa memimpin, untuk bisa bekerja, untuk bisa melakukan apa aja khususnya dalam pelayanan misi kita yang begitu besar. Kita membutuhkan hikmat Tuhan dengan cara Tuhan, bukan cara dunia. Dengan hatinya Allah, bukan hati nafsu manusia. Dengan keinginannya Tuhan, bukan dengan keinginan manusia. Saya minta hikmat Tuhan. Dan saya mau berdoa, saudara juga punya hati yang sama. Ayo minta sama Tuhan hikmat yang dari atas. Jangan pernah kita mau kompromi dengan hikmat yang dari dunia ini. Karena ujung-ujungnya pasti masalah. Ujung-ujungnya pasti jadi gak beres. Gak akan pernah ada pemulihan. Gak akan pernah ada kesembuhan. Gak pernah akan ada kebangkitan yang besar. Kalau kita terus menggunakan hikmat dunia. Hikmat nafsu manusia atau hikmat setan-setan. Gak pernah ada. Gak pernah akan ada yang bagus. Yang ada adalah masalah. Tapi kalau kita minta hikmat dari Tuhan malam ini. Untuk melakukan apa yang harus saya kerjakan. Untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan misinya Allah. Saya minta Tuhan. Biar saya bisa menyenangkan Tuhan dengan hikmat itu. Dua hal. Tuhan sedang memberikan kita kesempatan untuk diperbesar oleh Tuhan. Sampai kepada bangsa-bangsa. Pelayanan misi kita sedang diperbesar oleh Tuhan. Dengan kapasitas yang lebih luas. Yang kedua, kita perlu hikmat Tuhan. Untuk bisa melaksanakannya. Kalau ada usaha saudara sedang diperbesar oleh Tuhan. Saudara minta usaha saudara diperbesar. Pekerjaan saudara diperluas oleh Tuhan. Minta aja. Tapi sesuai dengan kehendaknya. Tapi jangan lupa, waktu kita diperbesar, kita perlu hikmat yang lebih besar. Dan hikmat yang lebih besar itu datangnya cuma dari atas, yang dari Tuhan. Dengan takut dan gentar akan Tuhan. Taati Dia. Kerjakan apa yang menjadi firman-Nya. Gak enak memang harus merendahkan diri. Tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi barang siapa yang meninggikan Tuhan meninggikan dirinya justru akan direndahkan oleh Tuhan. Saudara mau pilih mana? Meninggikan diri saudara dengan kekuatan saudara? Atau merendahkan diri saudara di dalam kekuatannya Tuhan. Tuhan akan angkat kita. Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan berkati kita. Yuk tundukkan kepala kita sebentar. Minta sama Tuhan dua hal ini. Perbesar hidup saya Tuhan. Perbesar kapasitas saya Tuhan. Untuk bisa melakukan pekerjaan-Mu. Dan perbesar juga hikmat saya. Supaya saya bisa melakukan pekerjaan yang harus saya kerjakan. Dengan kapasitas yang lebih besar. Kita akan buat sebuah komitmen di akhir dari pemdengaran pembacaan firman Tuhan sore ini. Saya gak mau kita pulang tanpa sebuah komitmen.
Saya nggak tahu apa yang ada dalam hati saudara setelah mendengar firman ini. Tapi saya mau encourage saudara. Tuhan mau perbesar dunia saudara. Dan itu janjinya. Mau gak saudara minta sama dia, Tuhan perbesar saya. Tapi tujuannya bukan cuma buat diri kita. Tujuannya adalah untuk memperbesar kerajaan sorga. Tujuannya adalah untuk menolong orang lain. Tujuannya adalah untuk melayani orang yang belum percaya pada Yesus. Bahwa mereka datang kepada Tuhan. Atau mungkin dalam pelayanan-pelayanan tertentu dalam setiap pekerjaan kita. Tuhan pakai saya, perbesar kapasitas saya. Supaya saya punya dampak yang lebih besar buat orang lain. Kalau saudara mau itu, minta sama Tuhan, dia akan berikan. I'll give you nations. Saya akan berikan bangsa-bangsa sebagai your inheritance. Sebagai milik pusakamu. Yang kedua, kalau saudara juga katakan, Tuhan saya juga memang rasa saya kurang hikmat. Dengan semua yang saya kerjakan saat ini, dengan apa yang saya alami saat ini, saya butuh hikmat Tuhan. Minta sama Tuhan hikmat, dia akan memberikan hikmat itu buat kita. Dengan tidak mengungkit-ungkit, dengan tidak membangkit-bangkit. Tuhan akan berikan itu buat kita karena itu adalah dari Tuhan, karunia Tuhan, hikmat dari Tuhan. Namun kuncinya adalah takut akan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Maka hikmat itu pasti akan dicurahkan buat kita. Kalau saudara mau itu, dua hal ini saja. Sambil semua tutup mata saudara, minta sama Tuhan melalui doa ini. Mata kami tertuju kepadamu. Tuhan, jadikan kami orang yang mengasihi Tuhan dan rindu untuk memperbesar kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Kami mengucap syukur malam ini karena kami boleh dengar firman-Mu. Engkau berikan visi buat kami dan Engkau akan perbesar kapasitas hidup kami untuk jadi berkat yang lebih besar buat orang lain di sekitar kami. Kami mengucap syukur buat hikmat yang tersedia buat kami. Hikmat firman Allah yang tersedia buat kami. Dan siapa yang mengalahkan dunia? Iman yang mengalahkan dunia. Iman kepada anak Allah Yesus Kristus yang mengalahkan dunia. Dan biar iman kami ada pada Yesus Kristus dan semua pengajaran-Mu. Dan barang siapa yang mengikuti pengajaran firman Yesus, pengajaran Yesus Kristus, dia adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan dia juga adalah orang-orang yang akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bapa, kami mau belajar untuk mencintai Yesus dan mencintai firman-Mu. Sehingga hikmat Tuhan turun di atas kami. Turun di atas setiap pekerjaan kami. Turun di atas setiap sekolah kuliah kami. Turun di atas setiap kehidupan kami. Turun di atas setiap usaha dan pekerjaan kami. Apapun profesi kami. Hikmat Tuhan turun di atas kami. Khususnya kami berdoa. Hikmat-Mu turun di atas gereja-Mu di tempat ini. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami terima dan ini menjadi komitmen kami. Menyenangkan hati Tuhan dengan segenap hidup kami. Untuk memperbesar kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Dan kami berterima kasih kami terima firman Tuhan. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Amin.